Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kriteria dan teknik pemeriksaan validitas dan reliabilitas data untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Dani Safar Andrian dari jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baik, pada materi ini terdapat 3 bab, yaitu yang pertama alasan dan acuan validitas dan reliabilitas data, kemudian yang kedua kriteria validitas dan reliabilitas data, dan yang ketiga adalah teknik pemeriksaan kriteria validitas dan reliabilitas data. Baik, yang pertama yaitu alasan dan acuan validitas dan reliabilitas data. Validasi internal yang dinyatakan sebagai variasi yang terjadi pada variabel terkait dapat ditandai sejauh variasi pada variabel bebas dapat dikontrol. Mungkin berpengaruh dalam sebab akibat, maka digunakan kontrol sebagai upaya mengisolasi variabel bebasnya. Validasi eksternal ialah pemikiran validitas yang diinferensikan berdasarkan sebab akibat yang diduga terjadi pada dan di antara jenis orang, latar, dan waktu. Jika sampel dipilih secara tepat dari populasi menurut ukuran dan ciri yang tepat, maka kriteria tersebut mungkin dapat dicapai dalam keterbatasan tertentu. Namun seringkali terjadi latar yang digunakan itu berupa laboratorium, terutama untuk kepentingan kontrol. Selanjutnya yaitu reliabilitas menunjuk pada keterbatasan pengukuran dan ukuran yang digunakan. Pengetesan reliabilitas biasanya dilakukan melalui replikasi sebagaimana yang dilakukan terhadap pengukuran butir-butir ganjil genap dengan jelas, maksudnya dengan jalan tes pretest atau dalam korelasi bentuk paralel. Teknik ini harus benar-benar dilakukan jika menginginkan alat pengukuran yang benar-benar reliable. Persoalan yang dihadapi biasanya tidak mudah karena ancaman-ancaman seperti tindakan penelitian yang tidak sempurna, pengukuran yang tidak berlangsung lama, dan berbagai macam kebingungan serta faktor-faktor lainnya. Selanjutnya kriteria validitas dan reliabilitas data. Yang pertama adalah pengertian validitas. Validitas mengacu pada kemampuan instrumen pengumpulan data untuk mengukur apa yang harus diukur untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang sedang diukur. Jadi instrumen dianggap memiliki validitas yang tinggi jika instrumen tersebut benar-benar dapat dijadikan alat untuk mengukur sesuatu yang tepat. Validitas merupakan ciri yang harus dimiliki oleh instrumen pengukuran karena berhubungan langsung dengan tepat tidaknya data dipercaya kebenarannya. Yang kedua yaitu macam-macam validitas, antara lain yaitu validitas subjektif. Validitas subjektif merupakan jenis validitas yang kriterianya sepenuhnya ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti, baik pertimbangan nalar maupun pengalaman keilmuannya. Selanjutnya yaitu validitas isi. Validitas isi menunjuk pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki. Selanjutnya validitas kriteria. Validitas kriteria menunjuk pada hubungan antara skor yang diperoleh dengan memakai instrumen tertentu dengan suatu variabel luar yang mandiri dan dipercaya dapat mengukur langsung fenomena yang diselidiki. Yang keempat yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat mengukur sebuah konstruk sementara atau hypothetical konstruk. Selanjutnya kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam tes. Kemudian yang kedua faktor yang berasal dari administrasi dan skor, dan yang ketiga faktor yang berasal dari jawaban siswa.
Selanjutnya tadi ada validitas, kemudian juga ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur meskipun dipakai secara berulang-ulang pada subjek yang sama atau berbeda. Dengan demikian, suatu instrumen dikatakan reliable bila mampu mengukur suatu dengan hasil yang konsisten. Selanjutnya juga ada cara menentukan indeks reliabilitas. Yang pertama yaitu metode belah dua. Metode belah dua dilakukan dengan jalan memilah suatu instrumen ke dalam dua bagian yang sama banyak. Bagian pertama memuat unsur yang bernomor ganjil dan bagian lain untuk yang bernomor genap. Kemudian yang kedua, metode tes ulang. Anggapan dasar metode ini adalah suatu instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi bila dipergunakan pada subjek-subjek yang sama dengan waktu yang berbeda, namun hasilnya sama atau mendekati sama. Kemudian yang ketiga, metode kesamaan rasional. Metode ini dikembangkan oleh Kuder dan Richardson dengan titik tekan kesamaan semua butir pertanyaan yang ada pada instrumen tes, baik pada ranah maupun tingkat kesuksesannya. Maksudnya tingkat kesukarannya. Kemudian yang keempat adalah metode paralel. Metode paralel sering pula disebut dengan reliabilitas bentuk setara yang mempunyai dua bentuk instrumen. Metode paralel dilakukan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, dua orang peneliti menggunakan instrumen yang sama untuk mengukur variabel yang sama dengan menggunakan responden dan waktu yang sama. Yang kedua, peneliti tunggal menggunakan instrumen yang berbeda untuk mengukur variabel yang sama dengan menggunakan responden dan waktu yang sama pula. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama yaitu panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran diukur. Yang kedua yaitu penyebaran skor, kemudian kesulitan tes, dan yang keempat terakhir objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Kemudian ada langkah analisis data menurut Lexi J. Molong. Yang pertama yaitu menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Untuk memperoleh data dilakukan hal-hal yang sedemikian rupa sehingga dapat data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Kemudian yang kedua menggunakan kriteria keteralian. Peralihan data dilakukan dalam situasi dan kondisi lingkungan sosial penelitian yang ada. Kemudian yang ketiga menggunakan kriteria ketergantungan, dan yang keempat menggunakan kriteria kepastian untuk mendapatkan data yang objektif mungkin. Data yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan informan kunci. Kemudian ada teknis pemeriksaan kriteria validitas dan reliabilitas. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang sering digunakan oleh Lexi J. Molong yang pertama yaitu perpanjangan keikutsertaan, kemudian ketekunan pengamatan, triangsuli, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, dan kajian khusus negatif. Ada juga pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa lebih jelasnya sekalian dibaca makalahnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.